Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwansyah dari kelas TTM 4303. Hari ini saya akan menjelaskan untuk soal variabel kompleks tentang residu dan penggunaannya. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1A. Nah, di sini ada soal hitung integral dari fungsi berikut terhadap lintasan mutlak Z sama dengan 1 arah positif. Nah, yang pertama itu kita ada soalnya Fz sama dengan Z plus 1 per Z pangkat 3 ditambah 2Z kuadrat. Nah, langkah pertama itu kita pecah bagian penyebutnya dengan cara dia akan berubah menjadi Fz sama dengan Z plus 1 per Z kuadrat yang dikeluarkan dalam kurung Z plus 2. Nah, dari pemecahan ini kita dapat menyimpulkan titik singularan nih. Titik singular yang pertama itu yang dari Z kuadrat itu Z sama dengan 0. Lalu yang dari Z tambah 2 itu menjadi Z min 2. Nah, yang Z sama dengan 0 ini adalah kutub order 2 dengan M-nya itu sama dengan 2. Lalu yang min 2 ini kutubnya kutub sederhana dengan M itu sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa gambarkan titik ini ke dalam bidang kartesian. Nah, yang Z sama dengan 0 kita gambarkan, yang min 2 juga kita gambarkan. Lalu kita pastikan lintasannya itu di mutlak Z sama dengan 1. Jadi mengitari si 1 ini, 1 sampai ke min 1, pokoknya range 1. Lalu setelah kita plot gambarnya ke bidang kartesian, baru kita bisa melanjutkan untuk mencari nilai residunya. Nah, nilai residunya itu yang pertama kita sesuaikan dengan titik singularnya, yaitu di Z0 sama dengan 0. Nah, lalu kita tulis ulang Fz-nya yang sudah kita pecah. Jadi Fz sama dengan Z plus I per Z kuadrat Z tambah 2. Lalu di sini residunya Z sama dengan Z0. Nah, maka dari itu nanti Fz sama dengan Q pangkat M-1 dikali Z0. Ini ya Z0, Q pangkat M-1 Z0 dibagi M-1 faktorial. Nah, lanjutannya itu adalah, kita lanjut lagi ke bawahnya. Nah, di bawahnya ini tinggal kita masukkan M-nya tadi kan 2, jadi Q1, Q pangkat 1, Z0-nya 0. Karena di sini kan Z0-nya 0. Nah, ini 0. Lalu jadinya Q pangkat 1 0 dibagi 2 min 1 faktorial. Nah, dari sini kita bisa langsung hasilkan dia akan menjadi setengah min I per 4. Ini untuk nilainya. Lalu selanjutnya itu kita mencari nilai QZ-nya dengan cara Z plus I dibagi Z plus 2. Nah, yang atas ini, yang Z plus I ini kita jadikan dia U, lalu yang bawah itu kita jadikan V karena kita akan menurunkannya. Nah, yang U ini Z plus 1, jadi U sama dengan Z plus 1, kita turunkan terhadap Z sekali, jadi maka dari itu U aksennya adalah 1. Nah, begitu juga yang V itu Z plus 2, kita turunkan terhadap Z sekali, maka V aksennya itu adalah 1. Nah, sesuai dengan sifat diferensiabel yang pecahan seperti ini, maka kita pakai rumus yang U aksen V min UV aksen bagi V kuadrat. Ini untuk turunan QZ-nya. Lalu U aksennya kita masukin yaitu 1. Nah, kita masukin 1 dikali Z plus 2, V-nya Z plus 2. Lalu min UV aksen, U-nya itu adalah Z plus I. Dan juga V aksennya itu satu lagi. Jadi 1 Z plus 2 min Z plus I kali 1 dibagi V kuadrat. Nah, V-nya itu Z plus 2 kita kuadratkan. Nah, selanjutnya kita tinggal kalkulasi saja. Ini karena dikali 1 jadi nilainya masih sama Z plus 2. Yang ini juga dikali 1 masih sama namun ada minus, jadi dikali ke dalam minusnya jadi minus Z minus I seperti ini. Lalu yang bawahnya kita kuadratkan jadi hasilnya Z kuadrat plus 4Z plus 4. Nah, itu untuk Q aksen Z. Nah, kita masukkan nilai 0 nih sekarang. Karena kan tadi Z0 sama dengan 0. Kita masukkan, berarti yang ada Z-nya kita ganti dengan 0.
di sini yang tadi Z kita jadi 0, jadi 0 tambah 2 min 0 min 1 dibagi 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 4. Nah, di atasnya itu jadi sisa 2 min 1. Ini 2 min 1, lalu yang bawahnya itu sisa 4. Nah, dari sini kita bisa pecahkan ini 2 per 4. 2 per 4 jadinya setengah. Yang ini min I per 4. Kita biarkan saja seperti ini. Nah, ini untuk yang pertama yang Z0 sama dengan 0. Kita lanjut lagi ke yang kedua yaitu Z0 sama dengan min 2. Nah, sama seperti yang pertama. Kita tuliskan lagi fungsinya. Fz sama dengan Z plus I per Z kuadrat ditambah Z plus 2. Nah, di sini juga masih sama residunya Z sama dengan Z0. Lalu kita masuk ke Fz-nya. Nah, di sini ada beda, berubah menjadi Qz per Z0. Nah, kita mau tahu nilai Qz-nya nih dengan cara Qz sama dengan Z plus I dibagi Z kuadrat. Nah, seperti ini. Lalu lanjutannya itu kita masukkan Z-nya itu dengan min 2. Karena kan sekarang Z0 sama dengan min 2. Jadi Q min 2 sama dengan Z yang tadi Z jadi min 2 ditambah I dibagi min 2 kuadrat. Nah, yang atas tetap sama, cuma yang bawah min 2 dikuadratkan yaitu 4 jadinya. Nah, dari sini kita bisa langsung integralkan yang fungsi awalnya. Jadi di sini sehingga integral, nah ini integral tertutup Z plus I per Z pangkat 3 ditambah 2Z kuadrat dz sama dengan 2pi dikali sigma residu. Nah, 2pi dikali sigma residunya itu setengah min I per 4. Lalu si 2pi nya kita kali ke dalam. Maka hasilnya bakal jadi pi min 2pi min I per 4 di sini. Nah, yang pi min 2pi ini bisa kita hitung terlebih dahulu, kita kurangkan, maka hasilnya jadi min 4i min I per 4. Nah, kurang lebih untuk soal 1A seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farik Wardana Al-Fajri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farik Wardana Al-Fajri. Kali ini saya di sini akan membahas tentang soal nomor 1E. Nah, di sini ada soal dengan integral dari fungsi 4z per z pangkat 3 min 2z kuadrat dikurang 3z untuk nilai z itu nilai mutlak z sama dengan 1. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita pecah dulu bagian bawahnya supaya lebih mudah. Kita akan pecah nilainya dengan 1, lalu di sini 4z per z dikali z plus 1 dikali 2 dikali z min 3. Ini adalah bentuk sederhananya. Nah, setelah dari sini kita akan mencari nilai-nilai residu. Dengan pertama kita harus mencari Z0 dari semuanya. Nilai Z0 dari sini itu kita dapat dari ini semuanya. Pertama Z0 sama dengan Z. Nah, Z0 sama dengan Z, artinya Z0 ya ini sama dengan 0. Dan untuk Z0 sama dengan Z plus 1, ini maka Z-nya sama dengan nilai min 1-nya pindah ruas ke sebelah kiri jadi min 1. Dan untuk Z0 untuk di Z min 3, ini Z min 3 nya pindah ruas, artinya Z0 sama dengan 3. Nah, di sini ada nilai M. Nilai M ini dilihat dari berapa pangkat yang ada pada Z-nya. Di sini karena pangkat Z-nya ini 1, maka ini adalah 1. Di sini Z-nya juga pangkatnya 1, jadi ini sama dengan 1 dan ini juga sama dengan 1. Nah, setelah kita sudah selesai pada bagian ini, kita akan mencari nilai residu. Nah, nilai residu ini dicari dengan cara masing-masing mengganti nilai Z0 ini dari semuanya ketiga ini, kita ganti nilai Z-nya menjadi limit Z mendekati 0. Limit Z mendekati nilai-nilai semua ini. Oke, mari kita mulai dengan pertama Z0 sama dengan 0. Artinya yang ini yang pertama, keduanya ini, ketiganya adalah ini. Oke, yang pertama Z0 artinya nilai, karena
nilai sama dengan Z ini kita akan pakai, artinya dia tidak perlu kita tulis, cukup kita tulis menjadi seperti 4Z per Z plus 1 dikali Z min 3. Nah, setelah kita tulis begini, lalu kita tulis lagi menjadi limit Z mendekati 0 untuk 4Z per Z plus 1 dan Z min 3. Nah, nilai Z0 ya kita masukkan ke semuanya di sini. Jadi sini teman 4 dikali 0 per 0 tambah 1 dikali 0 min 3. Maka hasilnya di sini adalah sama dengan 0 per 1 dikali min 3. Maka hasilnya mau berapapun, ingat ketika di 0 dibagi berapapun hasilnya akan 0. Nah, ini adalah nilainya untuk Z0 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita mencari nilai untuk di Z0 sama dengan min 1. Untuk di Z0 sama dengan min 1 sama, kita langsung saja kan sudah tahu kalau bentuknya Z0 sama dengan min 1, artinya yang dipakai cuma Z dan Z min 3. Jadi kita tulis 4Z per Z dikali Z min 3 seperti ini. Langsung kita limitkan, limit. Nah, di sini untuk Z mendekati min 1 ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita tulis 4Z per Z dikali Z min 3. Maka ini sama dengan Z nya kita ganti min 1, jadi ini jadi min 4 per Z ini min 1 dikali min 1 ini min 3. Artinya ini kalau dikali hasilnya min 4 per 4, hasilnya sama dengan min 1. Ini untuk Z0 sama dengan min 1. Berikutnya adalah untuk Z0 sama dengan 3. Maka ini langsung kita giniin aja, limit Z mendekati 3, 4Z per Z dikali Z plus 1. Nah, setelahnya seperti ini. Maka kita ganti nilainya di atasnya, ini menjadi 12 dan ini juga per 12, sama dengan ini sama dengan nilainya 1. Nah, kita udah dapat nilai untuk residu masing-masing. Nah, sekarang kita lihat, kita harus lihat dulu nilai Z-nya, karena ingat di sini nilainya untuk Z sama dengan 1. Nah, artinya yang di luar daerah 1 dia tidak perlu dihitung. Kita lihat sekarang untuk 0, apakah dia masuk ke daerahnya? Masuk, karena bentuknya kan lingkaran. Nah, 0 itu kan ada kurang dari 1. Nah, artinya ini dia akan masuk, artinya ini masuk. Dan untuk nilai min 1 apakah dia masuk? Dia masuk, karena min 1 masih sama dengan daerah 1 ya kan. Kalau bentuk lingkaran 1 artinya 1 di sumbu X, sumbu Y atas itu 1, sumbu X minus itu min 1, dan sumbu Y di bawah itu min 1. Jadi ini masih masuk. Dan apakah ini masuk? Z0 sama dengan 3. 3 itu ada pasti lebih besar dari 1. Jadi ini dia ada di luar daerah. Di luar. Sehingga kalau dia di luar, maka rumus dari integral ini adalah rumus dari integral untuk nilai mutlak Z sama dengan 1, itu sama dengan rumusnya adalah 2pi dikali sigma residu. Nah, sigma residu tadi artinya hanya residu-residu yang masuk. Nah, artinya residu yang masuk yang mana aja? 0 dan min 1. Sekarang kita hitung 2pi dikali residu yang masuk itu 0 ditambah buka kurung min 1. Artinya nilainya berapa di sini? Maka nilai residu di sini pas dia tentunya adalah, karena ini pasti nolnya hilang dan sisa minus dikali plus jadinya min 2pi. Nah, sekian adalah pembahasan dari nomor 1E. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk nomor terakhir. Sekian, jika ada kata-kata yang masih jika ada kata-kata dari saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Lafli Lamuna. Saya dari kelas TTM 4303. Jadi kali ini untuk di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penyelesaian untuk soal 2C ya, teman-teman. Nah, jadi untuk soal 2C ini sendiri itu ditanyakan itu adalah carilah residu dari fungsi fz ya. Dari fungsi fz dan berapa nilai integral si z-nya. Nah, dengan jari-jari lingkaran 2 ya, teman-teman. Nah,
terus setelah itu kita di sini udah punya fungsi Z ya teman-teman. Nah, setelah itu kita uraikan tuh penyebutnya. Di sini ada Z plus 1 per 2 per Z akar 4 min 4 nih teman-teman. Nah, jadi kita uraikan menjadi fungsi Z-nya terlebih dahulu teman-teman menjadi seperti ini. Jadi Fz sama dengan Z plus 1 Z plus I. Nah, ini kan di sini kita punya fungsi Z-nya ya. Nah, jadi kita uraikan dulu penyebutnya. Nah, penyebutnya ini kita uraikan menjadi seperti ini teman-teman. Z kuadrat min 2 dikali Z kuadrat plus 2. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus setelah itu kita uraikan lagi nih penyebutnya teman-teman. Seperti ini. Nah, kita uraikan lagi penyebutnya menjadi sama dengan Z plus 1, Z plus I per 2 min akar 2 dikali Z plus akar 2 dikali Z dikali Z plus akar 2I dikali Z plus akar 2I. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman udah ada 4 titik. Jadi di sini ada pertama yaitu Z min akar 2 dikali Z plus akar 2 terus dikali Z plus akar 2I dikali Z min akar 2I. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita udah dapat titik-titik integralnya nih teman-teman. Titiknya untuk nanti kita gunakan untuk mencari residunya teman-teman. Nah, setelah itu di sini kan kita ditanyakan untuk jari-jari lingkarannya ya. Nah, apakah si titik-titik ini yang semua ini, maaf saya hapus dulu teman-teman. Apakah si titik-titik yang 2 ini ya, yang 4 ini itu masuk dalam kriteria integral yang kita ingin cari gitu, yang jari-jari lingkarannya 2 ya. Nah, untuk akar 2 sendiri itu kan dia itu kurang dari 1/4 ya, atau 1/4. Nah, jadi dia itu lebih kurang dari 2. Nah, jadi masih masuk dalam integral yang ditanyakan gitu teman-teman. Nah, jadi bisa disimpulkan juga bahwa keempat titik ini yang udah kita dapat itu udah masuk dalam integral yang ditanyakan gitu teman-teman. Seperti itu. Karena kan kita mencari jari-jari dari 2 ya. Nah, sedangkan untuk akar 2 sendiri itu kurang dari 1/4 ya, 1/4 atau 1/4. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini kita itu akan mencari residunya. Nah, dimana untuk titik pertama itu saya tuliskan di sini, teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Teman-teman sudah bisa lihat sendiri di sini ada titiknya di mana itu Z0 sama dengan akar 2. Nah, untuk titik residunya itu kita di sini pakai ini ya, Z sama dengan akar 2 nih, teman-teman. Nah, untuk rumusnya sendiri kita menggunakan limit Z limit Z hingga akar 2 terus Z plus I per Z plus akar 2 dikali Z kuadrat plus 2. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita lihat kan residunya kita di sini kita lihat kan di sini kenapa bisa menjadi seperti ini teman-teman, karena kita kan di sini residunya ya Z sama dengan akar 2 ya teman-teman. Nah, si akar 2 ini kenapa bisa seperti itu? Nah, kita ini menghilangkan di sini nih teman-teman. Kita menghilangkan yang ini nih. Jadinya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita uraikan ya teman-teman. Di sini kan kita punya limit Z hingga akar 2 ya. Nah, limit Z hingga akar 2 ini menyebabkan kita itu mengganti Z ini, variabel Z ini, Z plus I menjadi akar 2 I, akar 2 plus I ya teman-teman. Nah, itu juga berlaku sama yang si Z yang penyebutnya ini. Nah, otomatis kita ubah juga dong ya. Nah, jadi
si Z akar 2 ini, si Z akar Z plus 1 ini akan kita ubah, dan variabel Z ini kita akan ubah menjadi akar 2. Nah, otomatis dia akan menghasilkan akar 2 plus I, dan di sini kita ubah ya, jadi Z sama dengan akar 2 plus akar 2 dikali Z dikali akar 2 kuadrat plus 2. Nah, jadinya kita mendapatkan residu pertamanya dengan nilai akar 2 plus I per 8 akar 2. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut lagi teman-teman. Sini kita cari titik kedua, yang dimana titik kedua itu residu dimana titik kedua itu Z0 sama dengan akar 2 ya teman-teman. Nah, dengan residu Z sama dengan min akar 2 nih teman-teman. Nah, sama seperti yang ada di titik pertama ya teman-teman. Ini. Nah, kita itu langsung bisa pakai rumusnya sama. Jadi residunya itu kan min akar 2 ya. Jadi di sini kita masukkan limit Z hingga min akar 2. Nah, sama dengan Z plus 1 per Z min akar 2 dikali Z kuadrat plus 2. Nah, teman-teman, seperti itu. Nah, terus setelah itu kita masukkan nih teman-teman. Masukkan si min akar 2-nya itu ke dalam Z. Jadi Z ini seperti yang kita lakukan di titik pertama, Z ini kita ubah menjadi nilai hingganya itu yang ini teman-teman. Nah, jadi kita ubah, jadi di sini kita bisa dapatkan min akar 2 plus I per min akar 2 dikurang akar 2 dikali min akar 2 kuadrat plus 2. Nah, jadinya kita mendapatkan nilai residu keduanya, yaitu min akar 2 plus I min akar 2 plus I per min 8 akar 2 gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita mencari titik yang ketiganya teman-teman. Nah, titik ketiganya itu di Z0 sama dengan akar 2 dengan residu Z sama dengan akar 2I. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu untuk rumusnya sama seperti untuk titik kedua dan ketiga. Jadi kita menggunakan dengan rumus yang sama, yang dimana itu limit Z hingga akar 2I. Nah, di sini kita tuliskan Z plus I per Z kuadrat min 2 dikali Z tambah akar 2I. Nah, seperti yang kita lakukan di dua titik sebelumnya, kita tuh memasukkan si nilai akar 2i-nya ke dalam Z nih teman-teman. Jadi diubah, jadi si Z-nya ini menjadi akar 2i plus i per akar 2i kuadrat dikurang 2 dikali akar 2i plus akar 2i. Nah, jadinya kita mendapatkan titik ketiganya, residu ketiganya menjadi min akar 2i plus i per min 8 akar 2i gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke titik keempat ya teman-teman. Nah, titik keempat juga sama seperti tiga titik sebelumnya, tapi di sini kan residunya berbeda ya teman-teman. Nah, di titik keempat ini Z0 sama dengan akar 2. Nah, titik residunya itu adalah Z sama dengan min akar 2i. Nah, untuk rumusnya sendiri sama seperti tiga titik sebelumnya nih teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan ya limit Z hingga min akar 2i. Nah, si limit Z min akar 2i ini di mana si Z plus i itu di sini kita punya Z plus i ya per Z kuadrat dikurang 2 dikali 2 dikali Z dikurang 2 kuadrat I. 2 akar 2i, maaf teman-teman. Nah, jadi kita ubah ya teman-teman di sini akar 2i itu kita masukkan ke Z. Jadi di sini kita bisa dapatkan akar 2i plus i per akar 2i kuadrat min akar 2i kuadrat dikurang 2 dikali min akar 2i
dikurang akar 2i. Nah, jadi sini z-nya kita ubah juga. Maaf tadi teman-teman keliru. Di sini min akar 2i plus i. Nah, jadinya kita dapatkan titik residu keempatnya nilainya itu min akar 2i plus i per 8 akar 2i. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk mencari integralnya di sini teman-teman bisa lihat di bawah. Ini teman-teman bisa lihat di bawah sini. Ini adalah integralnya untuk mencari integralnya ya. Nah, terus kita bisa lihat teman-teman di sini kan kita mencari jari-jarinya 2 ya. Nah, kita memasukkan si fungsi pertamanya yang dimana efek fz ya, fungsi z-nya. Nah, jadi z plus i per z z pangkat 4 min 4 dz sama dengan, nah di sini rumusnya teman-teman, z pi dikali sigma residunya. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari integralnya teman-teman, z pi dikali sigma residu. Nah, setelah itu kita tulis di sini teman-teman, z pi dikali sigma residu ya. Nah, jadi sigma residu ini kita ambil dari 4 titik yang kita dapatkan nih teman-teman. Nah, jadi si nilai residu, titik nilai residu 1, nilai titik residu 2, nilai titik residu 3, nilai titik residu 4 kita masukkan di sini nih sigma residunya. Seperti ini teman-teman. Jadi nilai residu pertama yaitu akar 2 plus i per 8 akar 2. Nah, terus nilai residu kedua yaitu min akar 2 plus i per min 8 akar 2. Terus nilai residu ketiga yaitu akar 2i plus i per min 8 akar 2i. Terus nilai residu keempatnya yaitu min akar 2i plus i per 8 akar 2i. Jadi seperti itu teman-teman. Inilah hasil akhirnya nih teman-teman. Oke, jadi sekian dari saya teman-teman untuk pembahasan soal nomor 2C. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.